Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Bambang Sugiarto. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Komunikasi, di mana saya akan membawakan profil organisasi dan pola komunikasi salah satu perusahaan PT Galanium Farmasia Laboratoris. Baik, sejarah singkat, eh, PT Galenium Farmasia didirikan pada tahun 1980 oleh Dr. Yusuf Edi sebagai industri perumahan, di mana eh, perusahaan ini dikenal luas sebagai perusahaan farmasi dengan kekuatan di produk perawatan kulit dan saluran cerna. Pada tahun 1990, restrukturisasi oleh salah satu putranya yaitu Bapak Yusuf Yusuf, profit meningkat setelah dikelola oleh beliau 4 kali dalam 1,5 tahun dan mulai produksi internal dan perusahaan perluasan pasar. Baik, visi dan visi perusahaan PT Galanium Farmasia yaitu menjadi perusahaan farmasi dan kosmetik terdepan yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan, serta misinya jadi mencakup inovasi produk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan nilai-nilai integrity, innovation, dan quality. Baik, produk dan lini bisnis, PT Galenium memiliki beberapa lini bisnis farmasi, terutama di ethical dan OTC, skincare, dan kosmetik. Fokus pada kesehatan kulit dan saluran cerna. Brand yang saat ini mungkin sudah terkenal, salah satunya adalah Caladin, JF Sulfur, Oilum, Laxadin, dan Scabimed. Baik, sertifikasi dan infrastruktur. PT Galenium telah memiliki sertifikasi CPOB, ISO, serta fasilitas produksi yang terintegrasi dengan laboratorium, R&D, dan gudang gudang berskala nasional, di mana luas pabrik 20.000 meter persegi di Jakarta dan sertifikasi GMP ISO 9001 dan sertifikasi halal, tentunya distribusi secara nasional dan ekspor di Asia Tenggara. Baik, struktur organisasi makro. Struktur organisasi Galenium berbentuk hierarkis dengan direksi di puncak dan diikuti oleh divisi-divisi kunci seperti di CEO, Direktur Operasional, Pemasaran Produksi dan Keuangan, Divisi R&D, QC, Marketing, Sales HRD, dan Procurement. Baik, divisi dan kunci tanggung jawab R&D sebagai riset dan pengembangan produk baru, QC menjamin mutu dan kualitas produk, marketing dan sales promosi dan distribusi produk. Peran daripada direksi, direksi berperan dalam menentukan arah strategis, mengawasi implementasi serta menjaga integritas organisasi agar selaras dan visi dan menilai perusahaan. Contoh di sini CEO, strategi dan ekspansi, marketing director, brand positioning, operation director, kontrol produksi, finance director, keuangan dan keuangan perusahaan. Pola komunikasi internal. Komunikasi internal dilakukan secara vertikal, yaitu vertikal, horizontal, dan lintas divisi. Terdapat forum mingguan, email, corporate, dan aplikasi RS untuk memperlancar informasi. Dan salah satunya adalah rapat mingguan antar divisi, briefing produksi harian, dan koordinasi via WhatsApp dan email. Nah, sistem HRIS digunakan untuk absensi, payroll, cuti, dan lain-lain, dan meningkatkan efisiensi komunikasi HR. Baik, komunikasi R&D dan produksi. R&D dan produksi saling berkoordinasi dalam komunikasi produk baru. Komunikasi ini bersifat teknis dan berjalan lewat dokumen, pengajuan, SOP, dan trial report.
Jadi alur R&D, regulasi dan QC serta produksi dan formulir digital dan SOP terintegrasi. Baik, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal mencakup ekstrasi dengan dokter, apotek, distributor, serta publik melalui kanal media sosial, website resmi, dan kegiatan edukasi masyarakat. Dan tentunya di sini edukasi tenaga medis, hubungan dengan apotek rumah sakit, serta melakukan CRM digunakan untuk relasi pelanggan. Budaya komunikasi, tentunya di sini budaya komunikasi di Galenum adalah terbuka, profesional, dan mendukung kolaborasi, namun tetap terdapat tantangan dalam adopsi teknologi di beberapa tim. Jadi, lakukan kekeluargaan, ya, transparan, kolaboratif, dan aktivitas rutin, workshop, outing, dan fun day. Nah, di sini analisa SWOT, strength dan weakness-nya. Strength-nya produk kuat, artinya banyak dikenal oleh masyarakat, pabrik bersertifikasi, dan budaya kerja yang baik. Weakness-nya proses manual, ketergantungan pasar lokal. Baik, analisa opportunity dan threat. Opportunity, ekspansi Asia Tenggara, digitalisasi pemasaran, dan threat-nya persaingan harga, regulasi ketat. Analisa komunikasi internal cenderung formal dan proses approval berlapis dibutuhkan digitalisasi lebih lanjut agar proses bisa lebih agile dan cepat. Tentunya rutin dan struktur butuh digitalisasi lebih lanjut di lintas divisi. Baik, analisa komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal berjalan cukup baik, terutama melalui medical representatif dan digital marketing, namun diperlukan peningkatan konsentrasi pesan merek. Jadi, edukasi HCP sangat begitu penting dan perluas komunikasi digital dan CRM. Kesimpulan, Galenium memiliki komunikasi organisasi yang stabil, namun perlu transformasi digital dan efisiensi proses komunikasi untuk menjawab tantangan masa depan. Jadi perusahaan profesional dengan komunikasi internal yang baik, digitalisasi mulai berjalan, butuh penguatan sistem lintas departemen. Baik, untuk saran di sini perlu perluas ERP dan sistem laporan strategi, perluas ERP dan sistem laporan terintegrasi, pelatihan komunikasi antar tim, tingkatkan saluran komunikasi digital eksternal. Nah, di sini akan saya lengkapi untuk dokumentasi foto observasi. Nah, ini salah satu aplikasi digital sekarang di PT Galenium Farmasia melakukan di sini ada pemasaran, pesan melalui G-Store dan juga absensi dan bisa juga untuk tracking dan evaluasi program. Nah, ini salah satu perusahaan yang sebelumnya perindustri perumahan, ya, sekarang menjadi perusahaan yang cukup dikenal. Baik, salah satunya melakukan walk-in interview, salah satu di beberapa jabatan, ada medical representative, area sales supervisor, sales supervisor ethical, dan area sales manager. Ini salah satu di tempat di mana dicontohkan di Bandung, melakukan pada tahun, sorry, 15 November 2018. Baik, ini salah satu karyawan atau staf di pabrik dan berikut pula salah satu staf atau karyawan di pabrik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.